Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi tentang linguistik takmemik. Sebelumnya, perkenalkan saya Arjun Dwirangga dengan NIM 240202088 dan rekan saya. Saya Ahmad Hidayat Rifki dengan NIM 24020200087. Saya Mita Putri Sasabila dengan NIM 24020202078. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu pengertian takmemik. Nah, apa sih itu linguistik takmemik? Takmemik adalah sebuah teori dalam linguistik yang memiliki nilai teoritis, mencakup model yang memungkinkan analisis yang lebih mendalam dan sistematis terhadap hubungan antar variabel. Aliran takmemik dikembangkan oleh Kenneth L. Peake, seorang tokoh dari Summer Institute of Linguistics yang mewarisi pandangan-pandangan dan pandangan-pandangan dari Bloomfield. Dengan demikian, aliran ini tuh memiliki sifat strukturalis sekaligus antropologis. Nah, menurut aliran ini, satuan dasar sintaksis adalah takmen atau susunan. Menurut Pick, 1992, teori takmemik berawal dari keyakinan mendasar yang menuntut sikap berkonsekuensi dan komitmen. Oleh karena itu, takmemik itu menawarkan konsep yang dapat digunakan untuk memahami dan memanfaatkan teori tersebut. Konsep yang disusulkan dalam teori takmimit ini digunakan untuk memahami perilaku manusia, termasuk hakikat berbahasa, serta untuk menemukan struktur perilaku tersebut. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri takmimik yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, Silakan. selanjutnya itu ada ciri-ciri. Nah, ciri-ciri aliran linguistik takmemik itu yang pertama, setiap struktur terdiri atas takmen-takmen. Nah, takmen-takmen itu apa sih? Nah, takmen adalah komponen dari suatu konstruksi gramatikal yang memiliki 4 spesifikasi ciri, yaitu yang pertama adalah slot, yang dimana slot ini adalah ciri takmen yang berfungsi sebagai tempat kosong dalam struktur yang harus diisi oleh fungsi takmen. Yang kedua adalah kelas. Kelas adalah ciri takmen yang merupakan manifestasi nyata dari slot. Lalu yang ketiga ada peran, yaitu ciri atau penanda takmen yang berfungsi sebagai pembawa fungsi takmen. Lalu yang keempat dan yang terakhir yaitu adalah kohesi, yang dimana kohesi adalah ciri atau penanda takmen yang berfungsi untuk mengontrol hubungan antar takmen. Selanjutnya, ciri-ciri linguistik takmemik ini adalah yang kedua bersifat eklektif. Teori takmemik bersifat eklektif, yaitu merupakan perpaduan dari aneka macam teori yang dirangkum sesuai dengan proporsi masing-masing. Yang ketiga bersifat universal. Teori takmemik bersifat universal. Keuniversalan atau kesemestaan dalam teori ini bukan saja kesemestaan dalam arti berlaku untuk semua bahasa ya teman-teman, akan tetapi juga kesemestaan dalam arti dapat berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu tokoh dalam takmemik. Tokoh dalam aliran takmemik yaitu Kenneth Lebig. Secara relatif teori takmimik itu dapat dianggap masih cukup baru. Kebulatan dan kelengkapannya mulai terwujud pada tahun 1977 dengan diterbitkannya buku Grammatical Analysis yang ditulis oleh Kenneth L. Pick dan Evelyn G. Pick. Mereka adalah pasangan suami istri dan University of Texas at Arlington dan menjabat sebagai direktur direktur di SIL, Summer Institute of Linguistics. Selanjutnya, Baik teman-teman, baik, untuk selanjutnya yaitu perkembangan. Pada generasi pertama, generasi, generasi ini sebenarnya belum dapat dianggap sebagai teori takmemik yang sesungguhnya. Lebih tepatnya, ini merupakan langkah awal menuju takmemik. Pada saat itu, kelengkapan spesifikasi ciri takmemik itu baru mencakup dua aspek, yaitu slot dan filler, filler class atau kelas. Sehingga analisis yang dilakukan masih cukup sederhana. Sebagai contoh, klausa Kepalantation telah mengenai rahang strings dianalisis sebagai S, NP plus P titik dua verba FP plus I titik dua NP
dan yaitu generasi kedua. Pada generasi kedua ini teori Takmebi akhirnya mencapai kesempurnaannya untuk menghasilkan buku gramatika analisis. Pasangan baik memerlukan waktu 10 tahun. Salah satu lokasi yang digunakan untuk uji coba adalah Indonesia, khususnya di daerah Irian Jaya, tepatnya di Danau Bira pada tahun 1976. Nah, ciri takmimik ini tidak lagi terdiri dari dua dimensi, melainkan empat dimensi, yaitu slot, class, role, and cohesion. Selanjutnya yaitu contoh yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik teman, baik teman-teman semua, di sini ada contoh kalimatnya yaitu saya membuat bolu. Nah, di sini yang seperti kalian lihat, di sini tuh ada bagan yang dimana ada bagan pertama itu ada S, KG, dan PEL. Lalu ada P, KKT, dan ada AK. Lalu bagian yang ketiga itu ada O, KB, dan tujuan. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, saya membuat bolu ini, saya adalah subjek dengan predikatnya itu membuat dan objeknya itu adalah bolu. Nah, saya ini merupakan frasa frasa nominal, lalu pembuatnya ini adalah frasa verba dan objeknya ini juga frasa nominal. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada kelebihan dari aliran takmimik. Dari aliran takmimik sendiri itu kelebihannya satu, aliran ini berwawasan elektrik sehingga prinsip-prinsip aliran pragmatik pratakmemik dihargai dan berhitungan sesuai dengan karakteristiknya, yaitu kedua yaitu dengan konsep semesta, bahasa apapun dapat dianalisis dengan teori takmemik. Tiga, level dramatiknya sangat lengkap dan dari morfem hingga kewacananya. Empat, dalam pengajaran bahasa dapat digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan komunikatif dan pendekatan kontekstual. Yang kelima, takmemik ini fleksibilitas dan dalam suatu analisis bahasa. Selanjutnya yaitu ada kekurangannya. Dalam aliran takmimik ini memiliki suatu kekurangan. Yang pertama, tidak tampak kekhasan karena berbentuk elektrik. Dua, pada masyarakat konservatif, predikat harus kata kerja dan tidak ada istilah nominal belum berterima di semua masyarakat. Tiga, analisis ini menggunakan rumus-rumus yang rumit. Keempat, jika diterapkan dalam suatu pembelajaran khususnya pada paragraf, akan sulit menganalisis struktur bahasanya. Yang kelima, sebagai aliran yang bersifat elektrik namun tidak terdapat cakupan mentalistik yang digunakan dalam memahami sebuah perilaku bahasa. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, kesimpulannya yaitu tata bahasa takmimik atau saya muncul dari linguistik strukturnalis sebagai respon terhadap ketidakpuasan berbagai masalah atau bahasa tradisional yang seringkali merujuk pada bahasa takmimik adalah bahwa setiap unsur bahasa